Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kini kita sudah berada di dalam bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang dimana bulan ini adalah bulan yang paling istimewa bagi kita umat Islam, karena di dalam bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertanya ke dalam hati kita masing-masing. Mungkin di antara kita bulan Maulid yang saat ini sedang kita rayakan adalah bulan Maulid yang sudah ke-30 kalinya. Bulan Maulid ini juga adalah mungkin bulan yang sudah ke-35 kali yang kita dapati. Ada juga mungkin di antara kita bulan Maulid ini adalah bulan yang ke-40 kali, 45, 50 bahkan 60 kali. Tapi mari kita bertanya ke dalam diri kita, sudahkah rasa cinta yang dicurahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan meresap ke dalam hati kita sehingga membuat kita juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal dengan menjalankan apa-apa yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian umat Islam, bahkan mayoritas dari umat Islam pada bulan ini banyak merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, apa salah satu keutamaan orang yang merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab Syaraful Anam, Maulid Al-Barzanji Syaraful Anam, di situ dengan jelas diriwayatkan dari Abdul Wahid, Abdul Wahid bin Ismail di dalam kitab Al-Barzanji. Barzanji ini kalau kita ketahui ada beberapa macam, ada Al-Barzanji Nawam, ada Al-Barzanji Nathar, ada Al-Barzanji Syaraful Anam. Di dalam kitab Barzanji Syaraful Anam diceritakan bahwa diriwayatkan dari Abdul Wahid bin Ismail bahwa pernah suatu ketika di Mesir, kalau saya tidak salah itu dalam ceritanya di Mesir dinukilkan di dalam kitab tersebut, ada seorang suami istri yang beragama Yahudi yang memiliki tetangga orang yang beragama Islam. Orang Yahudi tersebut setiap tahun melihat orang Islam ini merayakan suatu acara yang dimana dia mengundang orang, kemudian dia bikin pesta besar-besaran di situ dan dia undang semua orang-orang Islam. Akhirnya karena beberapa tahun terjadi seperti itu setiap tahunnya, maka terbetik di dalam hati wanita Yahudi tadi, tetangganya, apa sebenarnya yang dia laksanakan pada setiap tahun tersebut. Karena tidak tahan dengan rasa penasarannya, dia tanyakanlah kepada suaminya, wahai suamiku, apa sebenarnya yang dilakukan oleh tetangga kita yang muslim tersebut. Dengan spontan suaminya menjawab bahwa tetangga kita ini orang Islam, dia merayakan hari kelahiran Nabi mereka. Ya. Setelah pertanyaan tersebut, tiba waktu malam, tertidurlah wanita ini dengan suaminya. Begitu di dalam tidurnya, dia bermimpi. Dia melihat di depan rumahnya tetangganya juga mengadakan acara tersebut. Ini dalam kitab Syaraful Anam ini diceritakan. Dia melihat tetangganya melakukan perayaan seperti yang dia lihat ketika waktu dia bangun tadi. Namun yang berbeda di situ undangannya lebih banyak. Mengenakan pakaian putih undangannya lebih banyak, dan di dalam rumah orang Islam tersebut dia lihat ada satu sosok yang berwajah tampan dan orang semua bersalaman kepada dia dan minta doa kepada dia. Akhirnya wanita Yahudi tadi di dalam mimpinya ia pergi keluar rumahnya, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang di sekitar rumah yang muslim tadi. Dia bertanya, apa gerangan yang sedang dirayakan oleh tetangga saya ini? Maka orang-orang di sekitar situ menjawab di dalam mimpinya bahwa tetangga ini sedang mengadakan peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, Nabi kami. Nah, kemudian wanita Yahudi tadi bertanya lagi,
siapakah gerangan orang yang berada di dalam rumah tersebut dengan paras wajah yang sangat tampan dan menyalami semua orang yang hadir di tempat itu dan mendoakan orang-orang yang berada di tempat itu. Maka dijawablah kepada wanita Yahudi tadi, dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang untuk memberikan doa dan menghadiri bagi siapa yang merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dengan rasa penasaran, wanita Yahudi pun tadi bertanya kepada orang tersebut, kira-kira kalau saya ingin berbicara dengan dia, apakah dia akan merespon bicara saya? Maka orang tersebut menjawab, silahkan jika engkau ingin. Ditanyakanlah oleh wanita Yahudi tadi, siapa namanya? Namanya Muhammad. Maka seketika itu wanita Yahudi tadi memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ya Muhammad. Dia panggil spontan aja, Muhammad. Seketika itu pun Nabi menoleh ke arah wanita Yahudi tadi sambil tersenyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaiki, katanya. Labbaiki. Tambah heran wanita Yahudi tadi. Wanita tersebut tambah heran dan dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku memanggil dengan panggilan menyebut namamu, akan tetapi engkau menjawab panggilanku dengan balasan kalimat yang di dalam tata bahasa Arab ungkapan labbaiki adalah sebaik-baik jawaban ketika orang memanggil kita. Labbaiki, mengapa engkau demikian? Padahal engkau tahu aku adalah orang yang non-muslim dan aku adalah musuhnya agamamu. Maka Rasulullah pun tersenyum mendengar ucapan wanita tersebut sambil mengatakan, tidaklah aku menjawab panggilanmu wahai wanita Yahudi kecuali aku telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadamu. Spontan setelah itu tambah terkejut wanita tadi dan tambah terkagum dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperlakukan dia dengan begitu baik. Akhirnya wanita tersebut mengulurkan tangannya, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bersaksi. Katanya, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi di dalam mimpinya wanita tersebut yang beragama Yahudi tadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpinya dia masuk Islam. Ketika itu dia terbangun dari tidurnya. Dia heran melihat, ternyata saya bermimpi. Tapi mimpi saya masuk Islam di dalam mimpi saya. Akhirnya karena merasa senang di dalam hatinya telah diberikan hidayah oleh Allah, dia berniat besok pagi ketika akan bangun di pagi hari, saya juga nanti akan pergi ke pasar, akan membelanjakan sebagian uang saya untuk mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia lanjut lagi tidurnya. Setelah itu ketika dia bangun di pagi hari, akan bersiap-siap menuju ke pasar membeli segala barang-barang yang tadi malam dia sudah niatkan untuk perayaan Nabi Muhammad SAW. Dia lebih terkejut lagi ketika melihat di luar rumahnya, di ruangan tamunya, di halaman rumahnya, suaminya sudah sibuk menyiapkan seperti akan ada pesta pada hari itu di rumahnya. Tambah dia karena dia lihat suaminya sibuk mempersiapkan ini dan sebagainya, seperti ada pesta. Akhirnya dia tanyakanlah kepada suaminya, wahai suamiku, apa yang akan kita rayakan pada hari ini? Kenapa engkau sibuk-sibuk pagi-pagi? Di pagi hari ini sudah sibuk-sibuk, sepertinya akan ada merayakan sesuatu. Maka dengan tersenyum suaminya pun berkata, suami yang Yahudi beragama Yahudi tadi berkata, kita akan merayakan hari kelahiran orang yang memasukkan engkau Islam tadi malam. Tambah terkejutlah wanita tadi, dari mana engkau tahu bahwa saya telah masuk Islam di tangan Rasulullah tadi malam? Akhirnya suaminya pun menjawab, engkau tidak melihat setelah engkau masuk Islam di tangan Rasulullah, di belakangmu itu ada aku dan aku juga dimasukkan Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini bisa kita ambil betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa istimewanya bagi orang-orang yang mau merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari kelahiran kita saja hampir setiap tahun mungkin kita tidak pernah lupa untuk merayakannya. Bagaimana dengan kelahiran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi yang nantinya akan memberi syafaat kita di hari kemudian. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dengan bersyukur merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang kelak di yaumil akhirah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.